Syifa Nur Aulia. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu pajak daerah tingkat provinsi yang potensinya besar adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Di Provinsi DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Namun, realisasi penerimaan PKB tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, kebijakan pemerintah daerah, serta dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai perkembangan realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB di Provinsi DKI Jakarta, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan PKB seperti kondisi ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan pemerintah daerah selama periode penelitian. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan penelitian yang kelompok kami ambil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2014 sampai tahun 2023 untuk menilai kinerja PKB sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya penerimaan PKB rata-rata per kendaraan bermotor sebagai indikator kontribusi setiap kendaraan terhadap pendapatan pajak daerah. Dan juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi fluktuasi realisasi PKB seperti kondisi ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan pemerintah daerah termasuk dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai peran pajak kendaraan bermotor dalam pendapatan asli daerah DKI Jakarta, serta menjadi referensi dalam pembelajaran perpajakan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah menjadi salah satu indikator kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri. Selanjutnya, fungsi dan peran pajak daerah. Pajak daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai APBD, fungsi reguleran sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pajak daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Jenis pajak daerah, berdasarkan kewenangan pemungutnya, pajak daerah itu menjadi dua, itu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Lalu dari pembagian ini juga bertujuan agar pengelolaan pajak sesuai dengan potensi dan kewenangan masing-masing daerahnya. Selanjutnya di sini ada pajak provinsi dan PKB. Di sini nih jenis pajak provinsi itu ada meliputi pajak kendaraan bermotor, PKB, lalu bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan PKB juga itu merupakan pajak provinsi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD DKI Jakarta. Nah, lalu lanjut di sini ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak dari atas pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor PKB yang dipungut dari setiap tahun dengan tarif yang bersifat progresif sesuai dengan jumlah pemilikan kendaraan. Dan juga ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor itu menjadikan dari PKB sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat potensial juga. Saya Juliarta ini, saya akan melanjutkan tentang data jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan data Bapenda DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2023. Peningkatan ini berdampak langsung terhadap potensi penerimaan PKB dan BBNKB meskipun realisasi penerimaan tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.
Selanjutnya ada realisasi PKB, BBNKB, dan PAD. Realisasi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan PKB dan BBNKB kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada perhitungan dan analisis PKB. Rumus perhitungan PKB rata-rata per kendaraan adalah PKB rata-rata per kendaraan sama dengan realisasi PKB per jumlah kendaraan bermotor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa PKB rata-rata per kendaraan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang kita ambil dari makalah yang sudah kita buat adalah pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Meskipun realisasi PKB mengalami fluktuasi, secara umum menunjukkan tren peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Untuk saran yang bisa kita kasih, yaitu pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi dalam pemungutan pajak. Wajib pajak juga diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar PKB tepat waktu. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang kelompok kami ambil. Pada tabel pertama, yaitu jumlah kendaraan bermotor DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar 8.372.700. Pada tahun 2015 sebesar 8.697.064. Pada tahun 2016 sebesar 9.081.792. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, pada tabel kedua yaitu realisasi PKB dan BBNKB DKI Jakarta pada tahun 2014, PKB-nya sebesar 4.750.850.226.769 rupiah dan BBNKB-nya sebesar 5.450.205.188.400 rupiah. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Tadi kasus tabel 3 pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada tahun 2014, realisasi PAD-nya yaitu 31.274.815.719 rupiah. Pada tahun 2015, 33.686.115.708 rupiah dan seterusnya sampai pada tahun 2023 yaitu 49.140.852.559 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan PKB rata-rata per kendaraan. Pada tahun 2014, jumlah kendaraannya itu 8.372.700. Untuk realisasi PKB-nya yaitu 4.850.826.769 rupiah. Untuk rata-rata PKB per kendaraannya itu 561.600. Lalu pada tahun 2015 itu jumlah kendaraannya 8.697.064. Untuk realisasi PKB-nya itu 5.457.959.414 rupiah. Untuk PKB rata-rata per kendaraannya itu 649.500. Untuk contoh perhitungan detailnya kita ambil pada tahun 2014 dengan rumus itu rata-rata PKB rata-rata per kendaraan sama dengan realisasi PKB dibagi dengan
jumlah kendaraan bermotor. Pada tahun 2014 ini, realisasi PKB-nya yaitu 4.700.850.226.769 rupiah. Itu dibagi dengan jumlah kendaraan bermotornya yaitu 8.371.700. Untuk hasilnya itu 561.600. Itu dengan dibulatkan dan dihitung sampai tahun 2023